Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelumnya kita mau mengecek kehadiran kalian ya. Aidil di rumah. Ahmad Daka Alfa Fitri Sakit. Jadi yang sakit ada 3 orang ya. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit biar cepat sembuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan tentang pelajaran yang minggu lalu ya. Kalau kalian bisa jawab ya. Apa yang dimaksud tanaman hias? Ya, Semua jenis tanaman yang diberikan, semua jenis tanaman yang ditanam untuk menciptakan kesan keindahan, kecantikan, dan menciptakan daya tarik yang ditanam di dalam pot atau benteng. Terus dari jawabannya. Jadi tanaman itu menciptakan keindahan ya, dan kita memeliharanya. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan 3 macam agribisnis tanaman hias. Saya Ya, agribisnis tanaman hias pot. ya, dan tambahkan kedua. Tanaman hias bunga potong. Bunga potong. Yang ketiga. Bisnis tanaman instan. Ya, berarti kalian masih ingat ya pelajaran minggu kemarin. Nah, kalian di sini Ibu minta bisa dengan sungguh-sungguh mengikuti pelajaran hari ini yang nanti bisa kalian manfaatkan di kemudian hari ya ilmu yang kalian dapat. Nah, hari ini tujuan dari pembelajaran siang ini adalah pertama kalian nanti harus bisa dapat menganalisa jenis media tanam sesuai dengan komoditi tanamannya ya. Yang pertama, kedua, kalian nanti harus bisa mengidentifikasi atau memilih media tanam yang sesuai untuk tanaman. Kemudian tujuan yang keempat, kalian nanti bisa menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pengolahan media tanam. Dan yang terakhir, produknya kalian nanti bisa mengolah media tanam untuk tanaman hias pot ya. Nanti kita praktek membuat media tanam untuk tanaman aglonema ya yang ini. Karena tiap tanaman itu berbeda media tanamnya. Baiklah, hari ini kalian akan mempelajari tentang materi jenis-jenis media tanam yang bisa dijadikan tanaman, dijadikan isi dari media tanam. Kedua, bagaimana kriteria yang baik media tanam itu. Bahannya bisa kalian di depan dapat dilihat di slide di depan ya. Ini tanaman hias ya. Tanaman hias ini judul pertama
minggu kemarin. Agribisnis tanaman hias itu ada ya, agribisnis tanaman hias pot, agribisnis tanaman hias bunga potong, dan tanaman hias tanaman hias pot. Berarti apa? Menciptakan keindahan, kecantikan, apa daya. Kalian tahu tanaman hias ya? Tanaman hias itu biasanya dilihat keindahannya bisa dari daunnya, ya, bisa dari bunga, bisa dari bentuk pohonnya. Ada lihat kan bapak dari tumbuhnya. Cara tumbuh untuk tanaman aglonema di sini, ya, yang kita akan ke medianya itu, ini bisa kalian baca ya. Tinggiannya berapa? 300 sampai 400 ya. Apa artinya? MDP meter apa? Di atas permukaan lah ya, tinggiannya. Kemudian suhunya 30 saat ketik ya, maaf ya. Masa ada 30 ya? 30 derajat Celcius. Apalagi yang mana? Ya, apa
bagus menyimpan air ya. Maka dia banyak digunakan untuk yang mempunyai curah hujan yang tinggi yang rendah. Kalau menyimpan air apa? Rendah, berarti dia jarang hujan. Maka dia bagus menyimpan air pokoknya itu ya media tanamnya. Ada lagi? Ya. Bagaimana? Siapa yang tahu? Dari? Gak apa-apa. Gimana hidroponik dapat air? Bagaimana dia dapat unsur hara? Berarti dari dalam hidroponik pakai apa? Berarti airnya perlu apa? Perlu ada apanya di air itu? Ada unsur hara. Ada ikan tadi. Ada unsur hara ya. Maka dibuat saluran hidroponik itu dibuat dari campuran pupuk ya. Ada perlakuan khusus. Kemudian baru siap dijadikan media tanam. Gimana? Penjelasan ibu pada ini? Jelas? Jelas apa jelas? Gak usah malu kalau masih gak mengerti ya. Nanti malu bertanya susah. Pak capek sudah siap ya. Padahal kita mau praktek nih ya. Sebelum kalian menuju ke tempat praktek, kalian harus menggunakan ya dari praktek tetap ya. Ibu persilakan kalian keluar dulu mengganti bajunya ya. Selamat kita ketemu di depan. Ibunya. Nunggu di sini ya, dan ganti baju. Nah, waktunya kalian membaca ya LKPD-nya, apa yang perlu dilakukan sesuai kelompoknya. Ayo, silakan. Itu dibaca ada semua titik di lembaran kedua. Lembaran kedua. Gini, yang belakang ini. Bisa ibu jelaskan? Ini ada cermat ibu. Perbandingan itu. Nah, perbandingannya itu ya. Itu perbandingannya yang langkah kedua. 1, 1, 1, 3. Berarti tanahnya 1, pupuk kandangnya 1, arangnya 1, sekam mentahnya 3. 3. Ya. Berarti kalian ambil dulu. Ayo, kelompok berapa dulu? Jangan gantian. Kelompok 1 dulu. Ayo. Itu potnya diambil. Berarti ada 6 ya. Potnya ambil. Ayo, kelompok 1. Ayo, kelompok 1 yang merasa kelompok 1 yuk kerjakan. Yang kelompok 1.
Ini memanjang gitu. Ya, campur aja nggak apa-apa sama. Sini. Udah semua? Udah, ya. Sekarang kalian ganti baju dan siap masuk kelas lagi ya. Melaporkan hasil prakteknya. Oke, siap. Boleh. Mari kita berserta. Kalian sudah praktek tadi mengikuti kalian melaporkan hasil dari prakteknya ya. Nanti gue minta salah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Tanya satu, sebutkan peralatan apa yang dibutuhkan dalam praktek ini. Ya. Yang pertama, cangkul. Yang kedua, pot. Ketiga, dalam. Keempat, sarung tangan. Dan kelima, sendok semen. Ya. Terus jawaban kedua. Pertanyaan kedua, sebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yaitu tangan subur, batu pandang, sekam mentah, dan arang sekam. Yang ketiga, jelaskan keuntungan penggunaan arang sekam dalam praktek ini. Memanfaatkan arang sekam untuk meningkatkan usaha dalam tanah juga akan meningkatkan daya serap dan daya cadangan terhadap air. Yang keempat, jelaskan keuntungan penggunaan pupuk dalam praktek ini. Dapat meningkatkan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Nah, kelompok dua. Kelompok dua. Peralatan bahan cangkul, pot, sarung tangan, lalu sebutkan bahan yang diperlukan sarung turun, kandang, arang sekam. Jelaskan keuntungan penggunaan arang sekam dalam praktek ini mungkin untuk mengumpulkan tanah sehingga bisa mempermudah alat penanaman jelas unsur harasi dalamnya. Jelaskan keuntungan penggunaan pupuk dalam praktek ini untuk manfaat bagi kualitas maupun kualifikasi mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Yang ketiga, pertanyaannya satu, sebutkan peralatan apa yang diperlukan dalam praktek ini. Jawaban cangkul, uap, dan pot. Dua, sebutkan bahan-bahan yang diperlukan. Jawabannya tanah subur, pupuk kandang, sekam mentah, arang sekam. Tiga, jelaskan keuntungan penggunaan arang sekam dalam praktik ini. Jawabannya dapat memperbaiki upaya rehabilitas lahan, dapat menambah unsur hara tanah walaupun dalam jumlah sedikit. Empat, jelaskan keuntungan penggunaan pupuk dalam praktik ini. Jawabannya dapat menyuburkan tanah. Kelompok empat. Pertanyaan satu, sebutkan peralatan yang diperlukan dalam praktek ini. Melakukan campur, pot, tanam karet, kopi, dengan penyedap semen. Sebutkan bahan yang diperlukan dalam subur, kandang, tanah dengan sekam bakar. Jelaskan keuntungan penggunaan arang sekam dalam praktek ini. Menjaga kondisi tanaman tetap gembur, memacu pertumbuhan, mengatur pH tanah pada kondisi tertentu. Jelaskan keuntungan penggunaan pupuk pada praktek. Memanfaatkan pupuk dalam hal ini adalah memperbaiki seluruh tanah dari pada menjadi gemuk. 5. Kelompok 5. Perjalanan apa yang diperlukan dalam praktek ini. Yang kedua, harus mati pada hidup
Ya, itu jawaban dari berapa detik? 10 detik, 10 detik. Masing-masing kelompok punya jawaban sendiri ya. Ibu nilai. Nanti kita mengumpulkan ini ya. Nah, kalian telah praktek dan sudah tahu tentang media tanam. Siapa yang bisa dikumpulkan? Yuk kita simpulkan sama-sama. Ya, tadi media tanam tadi ada berapa? Berapa media tanam yang diterangkan tadi? Ada tuh, ya, iya kan? Tadi apa? Pupuk kandang, pupuk kandang. Apa lagi? Apa tadi medianya? Pupuk kandang, subur sekali, tembakan dan tembakan untuk membuat media tanam. Ya. Untuk tanaman apa tadi? Kemudian dari pembahasan tadi, apa syarat media tanam yang baik? Harus apa dia? Satu, harus porositasnya tinggi. Apa lagi? Subur nggak? Berarti banyak mengandung air. Subur apa air aja? Air. Unsur. Apa lagi? Udara. Ya, ini permukaan tanaman kita mata. Kalau syarat dia yang bagus ya, berarti dia tergenang nggak dengan air? Tidak. Enggak. Harus tergenang atau enggak medianya itu? Maka diperlukan maka disekam dari padi. Karena yang baik itu media tanamnya tidak mengandung air ya. Dan itu yang bisa Ibu simpulkan pada pertemuan hari ini ya. Bagaimana? Ibu? Setelah Ibu dengar dari hasil presentasi kalian tadi, maka Ibu nilai untuk yang terbaik semua baik, tapi ada yang ya. Kelompok 4 ya terbaiknya. Minggu depan saya belajar tentang tadi sudah ada media, berarti minggu depan yuk ya mencari apa dulu, bibitnya dulu ya. Setelah bibit baru benang. Ibu anggap pelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita ini kan jam terakhir pulang ya. Sebelum kalian pulang, siapa yang bisa memimpin doa? Ya. Sebelum akhir kegiatan hari ini kita pakai kita bersama dan keyakinan masing-masing. Ucapkan terima kasih yang telah sungguh-sungguh ya
Alhamdulillah kita sudah mempraktekkan kegiatan. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.